Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai model evaluasi program CIPP. Dari kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Trisepti Dian Rosidah, yang kedua ada Salsabila Fatihatur Rahmah, yang ketiga ada Awaliyatun Nikmah, yang keempat ada Karunia Fatma Dewi, dan yang terakhir ada Adina Islami Haq. Untuk yang pertama yaitu penjelasan mengenai pengertian CIPP akan dijelaskan oleh Trisepti Dian Rosidah. CIP merupakan singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Daniel Staffliburn dan kawan-kawan tahun 1967 di Ohio State University. Model evaluasi ini pada awalnya digunakan untuk mengevaluasi ESEA, yaitu The Elementary and Secondary Education Act. Selain itu, model CIP berorientasi pada suatu keputusan. Evaluasi model ini memiliki tujuan untuk memperbaiki program dan juga untuk membantu administrator atau kepala sekolah dan guru di dalam membuat keputusan. Orientasi dari evaluasi ini adalah sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan dari decision maker atau pemegang keputusan. Evaluasi model CIP bisa diterapkan dalam berbagai bidang yaitu pendidikan, manajemen, perusahaan dalam bentuk proyek, program maupun institusi. Model evaluasi CIP dalam pelaksanaannya lebih banyak digunakan oleh para evaluator. Hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Septi. Kemudian ada mengenai tentang evaluasi konteks yang akan disampaikan oleh Mbak Adina. Mbak Adina dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap yang pertama dari CIPP, yaitu adalah konteks atau evaluasi konteks. Evaluasi konteks adalah program menyajikan data tentang alasan-alasan untuk menetapkan tujuan-tujuan program dan prioritas tujuan. Nah, pada tahap ini, utamanya mengarah pada identifikasi kekuatan kelemahan organisasi dan pada pemberian masukan untuk memperbaiki organisasi. Tujuan pokok evaluasi konteks ini adalah menilai seluruh keadaan organisasi, mengidentifikasi kelemahannya, menginventarisasi kekuatannya yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi kelemahannya, mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi organisasi, dan mencari solusinya. Evaluasi konteks juga bertujuan untuk apakah tujuan-tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang menjadi sasaran organisasi. Jadi, evaluasi konteks adalah tahap pertama dalam CIPP ini, yaitu seperti kita mencari kelemahan, kelebihan, lalu ancaman, atau analisis SWOT seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Adina. Selanjutnya akan diteruskan oleh Fatma Dewi. Kepada Fatma Dewi, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi masukan. Evaluasi masukan atau input program menyediakan data untuk menentukan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan program. Hal ini berkaitan dengan relevansi, kepraktisan, pembiayaan, efektivitas yang dikehendaki, dan alternatif yang dianggap unggul. Evaluasi ini mencangkup kegiatan identifikasi dan penilaian. Yang pertama, kemampuan sistem yang digunakan dalam program. Yang kedua, strategi untuk mencapai tujuan program. Yang ketiga, rancangan implementasi strategi yang dipilih. Dua cara atau lebih untuk mengimplementasikan program perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat yang diharapkan. Model ini untuk menjawab pertanyaan apakah rencana yang disusun pernah dilaksanakan pada waktu yang lalu, apakah asumsi yang digunakan dapat dicapai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Dewi. Selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan mengenai evaluasi proses. Evaluasi proses menyediakan umpan balik yang berkenaan dengan efisiensi pelaksanaan program
termasuk di dalamnya berpengaruh sistem dan keterlaksanaannya. Evaluasi ini mendeteksi atau memprediksi kekurangan dalam perancangan prosedur, kegiatan, program, dan pelaksanaannya. Menyediakan data untuk keputusan dalam implementasi program dan memelihara dokumentasi tentang prosedur yang dilakukan. Dalam program pendidikan, evaluasi ini akan menyediakan informasi terhadap jenis keputusan yang mungkin dilakukan oleh pendidik. Model evaluasi ini berkaitan pula dengan hubungan akrab antara pelaksana dan peserta didik, media komunikasi, logistik, sumber-sumber, jadwal kegiatan, dan potensi penyebab kegagalan program. Dokumentasi dalam prosedur kegiatan pelaksanaan program akan membantu untuk kegiatan analisis akhir tentang hasil-hasil program yang telah dicapai. Sekian dari saya, kemudian mengenai evaluasi produk akan dijelaskan oleh Mbak Salsabila. Kepada Mbak Salsabila dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, evaluasi produk. Evaluasi produk mengukur dan menginterpretasi pencapaian program selama pelaksanaan program dan pada akhir program. Evaluasi ini berkaitan dengan pengaruh utama, pengaruh sampingan, biaya, dan keunggulan program. Evaluasi produk melibatkan upaya penetapan kriteria, melakukan pengukuran, membandingkan ukuran keberhasilan dengan standar absolut atau relatif, dan melakukan interpretasi rasional tentang hasil dan pengaruh dengan menggunakan data tentang konteks, input, dan proses. Model evaluasi ini hendaknya didasari oleh teori pengambilan keputusan dan teori perubahan. Rancangan evaluasi sesuai dengan kriteria ilmiah seperti validitas internal dan eksternal, reliabilitas dan objektivitas, kepraktisan, relevansi, derajat kepentingan, lingkup kredibilitas, ketepatan waktu, dan kualitas, serta nilai tampilan program atau efisiensi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Salsabila. Kelebihan dan kelemahan CIPP. Kelemahan, pandangan evaluator mungkin tidak sejalan dengan pandangan pengambil keputusan tentang langkah-langkah penyusunan program dan komponen-komponen program. Kemudian, fokus evaluasi yang ditekankan pada hasil program. Untuk kelebihan CIPP sendiri yaitu memperbaiki dan mengembangkan program. Yang kedua, menyajikan informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberikan umpan balik untuk penyusunan program yang berkelanjutan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Septi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab bisa dilaksanakan di WA Group atau di Elena. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.